Ketua Umum PSSI kita, Bapak Erick Thohir, udah ketemu Coach STY dan di situ memberikan peringatan terkait taktik timnas Indonesia. Ketika target itu mulai terganggu dengan hasil di pertandingan terakhir, perlu adanya warning. Hey, Australia jelek, pecat pelatih. Saudi jelek, pecat pelatih. Lu juga kalau jelek kita pecat loh. Enggak sih. Arab Saudi laga lawan Cina di sini, laga lawan Bahrain di sini. Jadi 9 poin, at least itu menurut saya masih betul-betul dalam jangkauan. Mas Haryo bilang tadi 3 tim tadi emang kita nggak bisa menang, ya memang kayak belum layak deh untuk World Cup gitu. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali bersama saya Nola Sistrida, Mas Sabto Haryo dan juga Aldi Bawazir. Bukan Aldi Taher. Silau nih, silau ya. Silau banget ini. Bukan, ini saya pakai kacamata gara-gara begadang nonton Ballon d'Or semalam, jadi masih merah matanya Masih gitu. merah ya, masih bengkak dikit Kira ya. sisa-sisa Arsenal enggak ya? Tuh, Ya. kita bahas timnas kan? Iya. Jadi tema kita hari ini adalah kita Ledek mau terus. bahas bagaimana Erik ten Hag dipecat ya. Ya, nah itulah udah. Bagus. Gimana menurut Nela? Kalau menurut aku emang harus dipecat sih ya. Erick Thohir. Erick TH. Berani ya? Erick TH. Iya sih bener. THOIR. Iya sih, tapi memang pembahasan kita hari ini karena kita akan bahas persiapan timnas Indonesia melawan Jepang di GBK nanti. Nah, Ya nggak jauh-jauh dari nama Erik sebenarnya. Karena Erick Garcia. pertama-tama kita mau bahas dulu nih di tanggal 18 Oktober kemarin Ketua Umum PSSI kita Bapak Erick Thohir, bukan Erik ten Hag. Iya. Ya udah melakukan evaluasi ya sama Coach STY, udah ketemu Coach STY dan di situ memberikan peringatan terkait taktik timnas Indonesia. Jadi dianggap dalam rilis PSSI tertulis Coach STY harus mematangkan taktik karena munculnya kritik keras publik terhadap eksperimen STY saat laga melawan China. Gimana tanggapan Aldi sama Mas Sabto setelah ada evaluasi PSSI ke Coach STY? Ya di rilis itu kan di bawahnya dijelaskan bahwa percobaan atau eksperimen ya kan dari STY mengakibatkan Ya. ya kan hasil negatif. Sebelum kita bahas, gue mau nanya ke Mas Haryo dulu. Yang kalau gue mungkin terlalu subjektif, cuma dari Mas Haryo sendiri, lu ngerasa nggak kalahnya timnas kemarin gara-gara taktiknya STY atau gara-gara beberapa pemain yang kurang klinis atau decision making dari beberapa pemain akhirnya berakibat kalah gitu. Gue bukan dalam arti menyalahkan pemain, maksudnya kayak sebenarnya taktiknya udah benar, cuman execute-nya kurang. Ya kalau kita bicara pelatih kan pasti dia ngambil risiko kan. Ya, Kalau dia menang kan kita nggak akan diskusi seperti ini kan. Karena Iya, kalah. Karena kalah kan. itu. Jadi kan pasti ada 50-50. Kalau Iya. dia menggunakan strategi tertentu, menang berarti 50%-nya benar gitu. Iya. Sementara kalau kalah ya akhirnya orang menilai 50%-nya salah gitu. Ya namanya juga ngambil risiko, dia berani, dan Iya. semuanya kan ada dasarnya kan. Nah. Yang selalu gue bilang pemilihan pemain kan STY pasti ada 2 kan. Satu calon lawan, satu form dari pemain itu sendiri. Iya, kondisi Dan dia juga. merasa starting 11-nya formnya lagi yang terbaik menurut Sintayong. Bisa menguasai laga sampai 70-an Bagus banget. persen, bisa nyetak Peluang shots segitu banyak. belasan, 12. terbanyak dari semua laga yang pernah kita Iya. lakukan. Itu kan suatu bukti bahwa progres di laga itu ada gitu. Dan away. Dan away. End product ya yang menjadi gol itu ya Nah. yang nggak ada. Dan kalau gue bilang kesalahannya, golnya yang terjadi kan murni individual error. Individual dari Masters. satu Messilgers yang nutupnya terlalu jauh. Iya. Satu lagi dari nggak ngantisipasi ada Iya. pemain China datang ketika bola udah harus out. Ya. Itu 2 keputusan yang siapapun yang bermain di situ ya kayaknya akan seperti itu gitu. Jadi starting 11-nya ya memang STY membuat kayak gitu. Mungkin berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya sehingga orang menilai bahwa kenapa harus diubah sih seperti itu. Tapi kan ya balik lagi itu form of the game, of the day-nya seperti itu. Jadi ya kalau dia menang kan pasti wah strateginya dianggap brilian gitu kan. Tapi ketika kalah ya otomatis dianggap sebagai sebuah kesalahan dari beliau. Ini poin yang gue justru pengen lebih dinarasikan ke publik gitu. Bukan berarti bahwa hampir semua pelatih, apalagi lu sebut sekali Pep Guardiola pun dengan punya pemain baru. Ini kan tetap timnas kan datang pemain baru, pasti butuh adjustment. Gak ada namanya pemain bisa langsung tune in, itu hampir nggak mungkin, apalagi di level timnas. Level timnas umumnya adalah lu tumbuh besar dari kelompok youth
udah biasa main bareng gitu. Dengan situasi yang seperti semi klub gini, lu datengin pemain, lu harus adjust. Takes time, butuh waktu gitu. Dan gue yakin nggak ada yang ngira bahwa pemain-pemain kayak misalnya Sandy Walsh atau Messi bakal melakukan hal tersebut gitu. Itu udah di luar taktik yang udah disiapkan sama pelatih sih buat gue gitu. Cuman masalah yang diopsikan lagi adalah kan, kenapa lu nggak memainkan pemain ini? Kenapa lu nggak memainkan pemain ini? Ini murni kayak Mas Ari bilang tadi, karena kalah. Dan ini kalahnya tuh margin error yang sangat tipis sekali. Kalau secara permainan, Noella, gue lihat bagus. Dan kita harus apresiasi China juga mainnya bagus. Dan Cina pun mainnya Defense-nya bagus luar juga. biasa Defense-nya luar gitu. biasa gitu. Jadi gue nggak pengen terlalu dalam skema bahwa kita kalah gara-gara STY coba-coba melakukan eksperimen gitu. Jadi buat gue tetap ini hal yang tetap on track. Walaupun gini, yang dilakukan oleh Pak Erik adalah gini, STY melakukan tugasnya, Pak Erik juga melakukan tugasnya. Yes. Pak Erik melakukan tugasnya dengan bahwa, hey, lu gue pantau loh. Target kita ini loh. Target kita ini loh. Iya. Bukan berarti lu kalah kita fine-fine aja, enggak. Yes. Pak Erik dengan bagus melakukan tugasnya bahwa lu kalah, kita harus begini, konsekuensinya ini, target kita ini. Jadi itu bahwa tugas komunikasi publik dari seorang Pak Erik sudah dijalankan. Ya. Berarti ada dipantau lah gitu. Itu pantauan itu ada, dan itu penting sekali untuk STY. STY pun gue yakin even tanpa dipantau, gue yakin dia pun pengen melakukan yang terbaik. Nggak mungkin lah dia melakukan rotasi biar kita kalah. Nggak mungkin. Iya. Dan ya itu perlunya, karena kan targetnya ketika kemarin kalah, kan takutnya kan akan mengganggu target kita. Ya. Mungkin itu yang akhirnya disuarakan oleh Pak Erick Thohir. Dia butuh publik tahu bahwa PSSI juga mantau loh. PSSI juga kasih target loh. Yeah. Peringkat 3-4, sekarang dibilang 4 minimal ya. Pokoknya kita harus ada di peringkat kalau nggak 3 ke 4. Yeah. Itu yang menjadi target. Ketika target itu mulai terganggu dengan hasil di pertandingan terakhir, perlu adanya warning dari PSSI, dan publik perlu tahu bahwa PSSI nggak diem aja gitu loh. Selama ini kan PSSI dinilai sebagai federasi yang selalu memberikan apa yang diminta oleh STY, selalu mensupport apa yang diinginkan oleh timnas. Yeah. Semua pemain coba dihadirkan sesuai dengan roots-nya seperti apa, dan juga STY-nya butuh apa enggak. Semuanya tuh dipercepatkan untuk mendatangkan pemain-pemain ini. Ketika something menurut PSSI mulai mengganggu targetnya, kan otomatis memang dia harus memberikan warning. Dan dia ingin bahwa publik tahu bahwa STY ini kita pantau kok. Kita pengen dia memberikan yang terbaik. Kita pengen dia sudah mulai firm mungkin dengan keputusan-keputusannya gitu kan. Maksudnya ketika ada rotasi yang begitu radikal dan hasilnya akhirnya negatif kan, pastinya kalau bisa jangan terlalu gini lah. Mungkin PSSI kan menilainya seperti itu. Tapi semua for the good timnas lah. Dia pasti STY juga tahu dirinya dipantau. STY juga tahu dia selalu ingin memberikan yang terbaik. Tapi kan ya pelatih punya pertimbangan masing-masing kan. Balik lagi apa yang disusun oleh STY, ya menurut STY sebagai pelatih, ya menurut dia itu adalah yang terbaik pada saat itu. Cuman kan nggak melulu ya. Misalnya Arteta lah, Pep lah, menurut dia terbaik, ujung-ujung bisa kalah juga, bisa ini juga kan. Semua pelatih bisa mengalami itu. Jadi warning itu tadi mungkin ini kan dirilis juga, di dalam rilisannya ada tulisan juga nih ya mengenai 2 pelatih grup C yang langsung dipecat. Ada pelatih Australia Graham Arnold sama Mancini, pelatihnya Arab Saudi. Apakah ini juga merupakan sebuah ancaman, karena sampai di-mention juga dirilis kan? Iya, ya maksudnya kalau lo tidak sesuai ekspektasi, lo bisa dipecat lo. Itu kan pelatih-pelatih negara lain mengalami itu. Australia salah satunya dengan 2 pertandingan tidak bisa mencetak gol. Untuk ukuran Australia itu tidak bisa diapain ya? Tidak bisa diterima lah. Ketika mereka 2 pertandingan melawan tim yang di atas kertas mereka harusnya menang, bisa mencetak gol, kalah lawan Bahrain, seri lawan Indonesia, itu dianggap sebagai something yang udah di luar unacceptable. Iya, unacceptable. Makanya dia dipecat. Mancini pun seperti itu kan, sudah diberikan kemewahan tim seperti ini. Ya walaupun Mancini sendiri bilang bahwa materi sekarang nggak sebagus 2 tahun sebelumnya, tapi ya tetap ini kan materi yang terbaik di Arab. Arab juga di pot 2 peringkat di pot 3 peringkat pertama di pot 3, ya mereka juga melihat ini sebagai hasil-hasil yang unacceptable. 1 draw lawan Indonesia, 1 draw lagi lawan Bahrain, dan mereka kalah dari Jepang ya di pertandingan sebelum, imbang lawan Bahrain. Jadi ya
beberapa hasil yang sejauh ini memetakan posisi mereka tidak ada pada tempat yang seharusnya, ya akhirnya itu menjadi sebuah hal yang bisa berakibat pada pemecatan. Dia kasih warning juga, kalau lo nggak sesuai dengan apa target kita, ya lo bahaya Bisa juga. jadi kayak mereka. Bisa jadi kayak mereka. Cuman kan nggak tahu targetnya. Misalnya nanti di posisi keempat kita nggak dapet, ya udah. Kayaknya mungkin kan target dia sampai 2027. Iya. Cuman ketika nggak sampai ke Piala Dunia 2026, ya bisa aja target itu tidak sampai ke 2027. Kalau gua memetakan ini sebagai dua pola komunikasi. Ada pola komunikasi internal antara Erick Thohir dan STY, ada juga pola yang eksternal antara Erick Thohir dengan publik. Nah, soal yang pemecatan ini, gue yakin ini buat publik doang. Oke. Jadi yang kayak bawa STY, lu kalah, pecat lu. Enggak. Gua sih nggak ada ancaman yang seperti gue lihat di beberapa media bahwa isu pemecatan pun mengambang bila nanti Indonesia tidak lanjut melakukan hasil-hasil positif. Gua nggak melihat Erick Thohir dan STY ada pola komunikasi seperti itu. Bahwa iya, Indonesia harus tetap dengan targetnya, bahwa iya, Indonesia harus segera mendapatkan hasil baik untuk tetap bisa mengejar peringkat 4 atau syukur-syukur 3, itu iya. Cuman kalau dalam arti bahwa, hey, Australia jelek, pecat pelatih. Saudi jelek, pecat pelatih. Lu juga kalau jelek kita pecat loh. Enggak sih, gua nggak yakin Pak Erick dalam dalam situasi yang untuk ngobrol seperti itu dengan Pak STY gitu, bahwa tekanan jelas ada, pressure juga jelas ada, dan STY pun nggak anti kritik gitu. Kita waktu ketemu di Jebret Award ngobrol juga dia bahwa kita justru kritik itu buat dia power gitu, kritik yang membangun ya, bukan kritik-kritik yang justru menjatuhkan timnas gitu. Kritik itu justru buat Pak STY itu power gitu. Jadi buat gua isu pemecatan itu dari Erick Thohir ke publik gitu, bukan dari Erick Thohir ke intern dengan STY gitu. Intinya kalau dengan STY target 4 besar, ayo lo yang benar gitu loh. Lo kita pantau, sesimpel itu sih. Jadi kalau menurut lo itu lebih ke dia berkomunikasinya dengan publik bahwa ya. Karena kan memang kemarin banyak yang marah, publik yang marah, mempertanyakan lah yang mempertanyakan. Oke, nah kalau kita lihat amunisi terbaru kita Kevin Dix kan udah banyak banget yang berharap bisa akan bermain di laga lawan Jepang nanti. Tapi kayaknya kalau kata Pak Bang Arya Sinulinga belum bisa nih karena kan masih ada panjang stepsnya. Terus juga kita masih ada di peralihan pemerintahan juga mungkin. Jadi kemungkinan kalau nggak salah kemarin dia bilang bahkan masih tahun depan baru bisa join. Apakah ini menjadi kerugian atau gimana posisi back kita? Walaupun sebenarnya udah banyak juga ya Mas Sato, seperti yang Mas Sato selalu bilang. Iya. Ya kalau bisa ya bagus. Cuman kalau nggak bisa ya kita stick dengan apa yang kita punya gitu. Dan kalau kita selalu bicarakan Kevin Dix kan, ya itu tadi Noe bilang peralihan pemerintahan itu kan membutuhkan waktu jelas, tanda tangan dari presiden, lalu dengar pendapat di DPR. Sementara belum terbentuk kan DPR-nya seperti itu yang harus mempercepat itu kan dua jajaran ini kan, satu presiden, satu DPR. Setelah itu beres dari situ baru bisa dikebut tuh, mau 2 hari kek juga bisa itu kan dikebut kan, untuk peralihan WNI, pengangkatan sumpah, lalu peralihan federasi besok harinya itu bisa terjadi. Cuman pendaftaran pemain H-7 kan artinya kan sulit, waktunya mepet sekali kan untuk kejadian. Makanya kali ini mungkin dari posisi PSSI pun mengatakan pesimistis untuk bisa merealisasikan ini, walaupun ya sebelum-sebelumnya kita selalu dikejutkan kan, Martin Paes bisa main, ke H-1 tiba-tiba dia bisa main, lalu kemarin Hilger sama Eliano pun kejadiannya seperti itu, cepat juga untuk bisa didaftarkan. Jadi walaupun siapa tahu ada berita-berita mengejutkan dia bisa datang apa enggak, tapi kalau melihat realistis, kayaknya lebih ke enggak, karena kan bulan November memang FIFA Matchday terakhir. Nanti baru ada di bulan Maret lagi. Makanya dibilang tahun depan karena lanjutannya adalah di bulan Maret. Cuman kalau nggak ada Kevin Dix pun, ya materi kita sebetulnya kan sudah wah juga kalau kita bicara lini belakang. Selalu kita bilang kan mulai dari Jordi Amat, Rizky Ridho, ya nanti kalau misalnya Elkan dipanggil lagi. Ada opsi itu Mas? Ada juga. Ada kemarin Elkan kayaknya udah sempat naruh bendera itu deh. Udah nggak ghosting atau lagi dia lagi latihan gitu, pokoknya ada bau-bau ghosting timnasnya. Ada apakah sinyal bahwa dia sudah dikontak? Lo siap-siap ya kalau dipanggil, bisa juga itu menjadi salah satu opsi. Belum lagi Hilgers, Jahit Ses, emang Rizky Ridho. Jadi untuk mencari 3 back, ya sebetulnya apa yang kita punya sudah cukup melimpah dari posisi back. Tapi kalau masuk ke Kevin Dix, ya jelas
something yang better untuk lini kita, karena kita tahu gimana kinerja dia selama tampil di Eropa, selalu ada di level tertinggi. Jadi kalau dia bisa masuk lawan Jepang, Arab Saudi, ya jelas tambahan yang positif. Cuman kalau nggak pun, saya tidak melihat ini sebagai isu yang besar ya, karena kita memang sudah punya komposisi back yang cukup mumpuni. Iya, jelas Kevin Dix adalah adisi atau tambahan yang bagus untuk timnas, bukan sekedar kualitas tapi versatility. Dia bisa dimainkan di beberapa posisi langsung, termasuk di midfield. Kenapa orang pada pengen main dia di menghadapi Jepang? Karena ada Yenner yang nggak bisa main juga gitu kan. Mungkin dia bisa taruh di sebagai CM, di mana dia pernah bermain 3 kali bersama klubnya sebagai CM. Jadi itu orang yang sebagai pengamat pun bilang bahwa ya kalaupun dimainkan sebagai CM ini bisa menjadi pengganti dari Yenner yang juga cukup bagus. Dia juga seorang ball carrying player juga, walaupun dia defensive minded tapi dia ball carrying minded juga ke depan. Masalahnya pemain-pemain kayak dia, Hilhurst, saat dia maju ke depan, roaming ke depan, pemain yang nutup juga kita belum terlalu kelihatan gitu. Termasuk waktu gol kemarin China kan ada pemain yang maju Hilhurst tapi yang pemain covernya justru telat, termasuk Hilhurst juga akhirnya telat nutup juga. Ya jelas kalaupun bisa dimainkan kayaknya nggak bisa dibantah juga tadi, kalau bisa dimainkan bagus, tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Kita masih punya Tom Hayer dan juga Nathan di tengah gitu. Kalaupun bisa mainin Kambuaya juga bisa di situ sebagai breaker. Nathan yang untuk distribusi bola ke depan. Jadi ya buat gue bukan sebuah kehilangan besar gitu loh. Kita nggak perlu yang terlalu wah Kevin Dix bisa main nih, pesimis lawan Jepang. Ya selayaknya sih emang pesimis lawan Jepang gitu kan. Cuman mencari positif dari situasi yang kita kayak berat nih menang lawan Jepang itu wajar gitu. Cuman bukan berarti akhir dari segalanya gitu kalau Kevin Dix bisa main. Dan emang setelah November ini kan emang main lagi di tahun depan kan gitu, di April kan kalau nggak salah. Maret baru main lagi. Jadi ya berharap tahun depan itu ya Januari Februari udah bisa kelar lah gitu dan bisa tuning in dengan tim. Ya kayak transfer pemain misalnya. Iya makanya gitu. Transfer pemain datang tapi belum bisa main kan. Ya nggak masalah juga. Tim yang sebelumnya ada seperti ini gitu. Jadi ya kalau ada bagus, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu. Ya, karena realistisnya emang lawan Jepang in any case emang akan sangat berat gitu. Ditambah dia habis bikin gol juga kan klubnya di klubnya gitu. Jadi makin wah sayang nih kalau nggak main gitu. Cuman ya quality player, cuman kalau bisa segera join bagus, cuman ya diselesaikan sama Bang Arya sulit lah gitu ya, emang sulit berarti gitu. Karena berarti kan pemerintah memang berusaha secepat mungkin, percepatan itu ada. Cuma kalau emang sulit ya gimana? Iya, ini kan timnas kita lagi disanjung banget ya sama pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Dia bilang bahwa timnas Indonesia akan melaju ke Piala Dunia bersama Jepang. Nah, ini apakah bagian-bagian dari Cywar lah itu, Cywar lah. Maksudnya kayak ya sekarang gini, lu ada Saudi sama Australia sama Saudi yang regular World Cup. Performance-nya gimana sejauh ini? Emang mengecewakan sih Australia sama Saudi gitu ya. Jepang ini sebagai rajanya di grup ini, mungkin di Asia juga bersama Korsel dan juga Korsel doang. Emang nunjukin bahwa ini Australia Saudi gimana main kayak begini. Udah deh Indonesia aja lah yang bakal melaju ke kita bersama kita. Atau juga ini Cywar untuk Saudi dan juga Australia bahwa lu kalau mainnya nggak bagus, lu posisi lu bisa kegeser loh sama Indonesia. Tim yang mungkin entah berantah dalam tanda kutip di persaingan third round qualifier ini. Jadi ya ini komentar yang buat gue sih positif, positif. Kalau kita emang pengen menerima sebagai motivasi, ya oke gitu, bagus banget untuk motivasi. Karena ya kalau kita berkaca kualitas kita sama Jepang ya, kalau kata Abel Xavier kemarin 5-6 tahun di belakang mereka sih. 5-6 tahun di belakang mereka. Gimana Mas Sato dibandingkan ini Cywarnya, tapi kan bukan Cywar negatif. Karena kan kita udah pernah juga di posisi yang kita yang diremehkan. Iya. Nah, ini disanjung nih. Disanjung juga kadang-kadang bisa diremehkan bahaya juga. Iya, makanya. Itu kelas itu psikologi. Betul. Secara psikologis dia main gamesnya, dia tahu kalau dia merendahkan justru pasti akan bumerang. Diserang, justru akan mau jadi alkaf lo. Auranya negatif lah. Tapi dengan memberikan sanjungan dan ya mungkin dia melihat timnas kita memang sedang berprogres, sedang bagus dan punya peluang untuk bisa mencuri ya salah satu tiket ke Piala Dunia 2026 gitu. Cuman kalau ini diarahkan pada tim, dia siapa tahu tim ini justru kena sanjungan justru akan goyang nih. Maksudnya merasa dengan sudah setingkat dengan confident Jepang, ya jadinya. Ya confidence-nya justru naik, tapi performance-nya justru enggak. Itu kan bisa juga menjadi sebuah hal yang tadi Aldi bilang. Ini classy Cywar sih. Kan kadang-kadang Cywar kan kita secara
secara kasar kita ituin ke orang, tapi bisa juga memuji, tapi sebenarnya maksudnya bukan tersirat memuji. sampai tersuratnya beda. Iya kan, Iya. ada yang kayak gitu. Ini kelas ini. Kayaknya lebih ke arah yang ingin mengganggu pikiran dari para pemain. Wah, kita dianggap sudah setingkat sama Jepang nih. Tapi by the time main di lapangan kok Jepang Bantai taunya. jauh di atas kita gitu kan. Bisa juga itu mengganggu secara performance pemain. Tapi ya mudah-mudahan ya pemain nggak terganggu sih dengan apa yang meluncur dari mulutnya Moriyasu. Jadi ya tetap aja stick dengan permainan, tetap aja pede. Ya kalau kalah ya memang Jepang di atas kita gitu. Cuma kalau kita bisa mencuri poin, it's something yang betul-betul Masif. Amazing. Dan ternyata valid juga ya apa yang diomongin sama Moriyasu gitu. Paling Moriyasu nyesel. Ya salah. Ya, salah ngomong. Salah ngomong. Ya, gitu, ucapan kita adalah diem. doa. Ucapan adalah doa. Ya, Ucapan tadi gue adalah diem. doa, ternyata. Wah. Terus selain itu juga dia bahkan bilang kan ini akan jadi pertandingan yang sangat sulit karena akan ada 60 sampai 80 orang yang akan hadir di stadion GBK. Nah, ini part of the Cywars juga apa gimana nih? Kalau gue lihat dari segi komunikasinya coach Jepang ini ya, Moriyasu ini, ya dia mencoba untuk hey kita datang main bola terus pulang. Ya. Gue nggak mau bikin masalah, gue nggak mau tim gue kena masalah, gue nggak mau berurusan dengan banyak publik Indonesia yang luar biasa gitu. Jadi oke, kita datang sebagai sahabat, kita saudara tua, datang ke Indonesia main bola, assalamualaikum pulang, gitu. Jadi pujian pasti bakal diberikan gitu, nggak mungkin kata-kata negatif keluar untuk Indonesia juga. Buat gue yang dilakukan oleh Jepang lewat pelatihnya itu hal yang selayaknya emang dilakukan sih gitu. Dan terbukti kalau untuk Indonesia juga mau bermain dengan 10.000 di away walaupun dengan atau 80.000 di home, Indonesia udah menunjukkan kok bahwa kualitas itu jelas ada gitu. Kita waktu main di Cina, waktu lawan di Bahrain ada gitu, dan dukungan kita main di kandang itu bisa jadi advantage, bisa jadi juga tekanan gitu. Kita kalau nggak bisa menang di kandang, menang di away makin berat juga. Itu satu. Kedua, permainan dari ST yang cepat membutuhkan emang surface lapangan yang bagus. Berkali-kali ini Mas Haryo sampai berbusa ngomong soal ini. Sulit gitu kalau untuk bermain dengan Sandy Walsh, merasakan sulitnya bermain di surface lapangan kita yang seperti demi yang kita udah tahu gitu. Jadi buat gue maksimalkan aja apa yang terjadi di GBK nanti 15 November. Menghadapi Jepang, karena ini bakal nggak cuma menjadi pertandingan yang penting, tapi bakal menjadi pembelajaran juga sih. Kualitas lu segimana sih dibandingin Jepang gitu. Ya ini semoga jadi dengan bermain home juga dengan adanya mungkin 60.000 sampai 80.000 orang tadi bisa menjadi booster juga buat timnas kita dan gak jadi tekanan kayak Aldi bilang justru. Iya. Main di tuan rumah ya pastilah dukungan itu ada. Dan berapa kali pemain-pemain baru kita, Verdong, Hai merasakan sendiri gitu kan. Ketika lo tampil di 80.000 penonton, ya mereka belum pernah merasakan itu sebelumnya. Di level klub, 20.000. di level klub mereka paling ya 20.000-an stadionnya. Di level timnas mereka belum pernah merasakan. Tim junior yang ketika mereka bela, ya nggak ada yang nonton sebanyak itu gitu kan. Begitu mereka datang ke sini, mereka lihat antusiasme publik kita yang luar biasa, away-nya pun luar biasa, chance yang kita berikan, chance yang dipimpin oleh JIC sendiri terhadap fans loyal yang datang ke stadion, itu kan menunjukkan kita punya supporter yang masif gitu ya, dukungannya luar biasa, selalu memberikan dukungan secara maksimal, menang kalah mereka selalu ada di situ. Luar biasa. Mereka bernyanyi, apalagi nanti dengerin Indonesia Pusaka kan setiap selesai pertandingan, itu kan something yang mungkin nggak pernah dirasakan oleh mereka sama sekali. Jadi ya Jepang sebagai tamu pun mereka tahu Indonesia tuh masif dukungan supporternya, dari mulai berangkat dari hotel sampai ke stadion, dan di dalam stadion, pulang dari stadion itu memang selalu yang luar biasa lah dukungannya. Jadi ya something yang harusnya menjadi hal yang positif ya buat pemain-pemain kita. Oke, pertanyaan terakhir buat Mas Sabto sama Aldi. Tadi kan kita udah bahas bagaimana akhirnya target untuk Coach Shin dan juga timnas Indonesia kan berada di posisi keempat. Masih realistis gak sih sebenarnya target dari PAET? Enggak event peringkat 3 pun masih terbuka lebar. Sekarang gap poinnya tuh nggak yang jauh-jauh banget, 5-3 ya kan, 5-3 kan poinnya.
Beda 2 poin doang kan? 5-5-5, 3-3. Iya, jadi buat ini one game away gitu. Jadi bukan hal yang wah kita makin berat nih. Kalaupun kita dari sekarang nih menang terus, peringkat 1 juga bisa. Bisa. Jadi bukan hal yang wah berat nih, enggak karena kita kemarin kalah menghadapi China. Enggak. Ini kalau kita bisa fokus mengambil poin dari Jepang, mengambil poin dari menang dari Saudi. Terus di game selanjutnya bisa bermain juga cukup bagus karena kan tim lain juga saling mengalahkan gitu kan. Kita ya jelas lah kalau ditanya masih terbuka, sangat terbuka untuk lolos. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Pasti realistis berarti ya. Peringkat 4 apalagi sangat realistis. Cuman secara permainan ya tadi Mas Rio bilang, clinical kita nih, departemen lini depan kita nih harus segera diperbaiki. Iya, peringkat 3-4 kita berjarak 2 poin. Peringkat kedua pun berjarak 2 poin kan. Saking tipisnya, saking saling mengalahkan dan saling imbang. Dan hasil-hasil yang didapat oleh tim lain itu menguntungkan kita juga gitu. Imbangnya Arab Saudi dengan Bahrain, imbangnya Australia, banyak hal-hal yang sebetulnya tuh menguntungkan kita juga gitu. Walaupun kita bicara pertandingan terakhir kita kalah gitu. Cuman kan harus kita ingat 2 pertandingan pertama yang kita nggak deserve poin tapi kita udah bisa dapat poin, itu kan sebetulnya something yang patut disyukuri juga kan, kita hasil-hasil yang 2 skor imbang lawan Arab Saudi dan juga Australia. Tapi kalau ngelihat pertandingan ke depannya, kalau saya sih masih optimis ya. Laga lawan Arab Saudi, laga lawan Cina di sini, laga lawan Bahrain di sini. Jadi 9 poin at least itu menurut saya masih betul-betul dalam jangkauan. Yang bukan impossible untuk didapat, bahkan lebih ke arah realistis untuk didapat gitu, dengan performance kita semakin menaik di pertandingan terakhir walaupun hasilnya kalah gitu, tapi kita sudah bisa meng-create chance, kita sudah bisa memegang bola, tidak lagi kita counter attack doang, tapi kita sudah bisa memegang bola, meng-create chance, tapi belum bisa untuk mencetak golnya. Tapi ya 3 itu saya rasa tambahan 9 poin ditambah 3 di awal, kita punya 12 poin. Siapa tahu kita bisa mencuri angka lawan Jepang imbang, lawan Australia away imbang, ya itu juga bonus poin ya. Cuman kalau lawan Jepang away kayaknya berat, lawan Australia away berat juga sebetulnya. Tapi at least 9 tambah 3, 12 poin masih on course untuk dapat peringkat keempat. Lawan China Australia di sini. away, gue sih pede loh. Australia away ya, dengan pelatih baru, yang mereka. Tapi Australianya udah back on track bagus lagi setelah ganti pelatih. Mereka udah menang. Permainannya juga belum mas, secara permainan sih masih baik banget loh. Tapi nggak yang menunjukkan menang ya, cuma scoring goals kan yang mereka butuh, dan mereka udah dapet itu gitu. Yang pasti kita harus menang pada saat lawan China karena kita udah dibilang pemain-pemainnya kita kayak pemain kelas 2. Jadi kita harus menang lawan China, Bahrain, tapi kalau tadi Saudi, Mas Ari bilang tadi 3 tim tadi emang kita nggak bisa menang, ya memang kayaknya belum layak deh untuk World Cup gitu. Maksudnya Jepang sama Australia? Bukan. Tadi kalau Bahrain. Oh iya. Itu kan game yang harusnya kita bisa karena untungnya kita main away duluan banyak kan. Iya, sekarang kita tinggal main di kandang, terus tim-tim yang tadi Mas Ari bilang doable gitu. Tadi gue bilang peringkat 1 maksudnya peringkat 2 di bawah Jepang lah. Karena kalau kita compare poin kita dengan Jepang emang kejauhan. Cuman kalau untuk menjadi menemani seperti yang tadi doa dari coach Moriyasu kita aminkan ya. Kita aminkan saja. Kita aminkan doa dari coach Moriyasu kalau gitu. Lolos bareng yuk gitu Jepang. Ayo. Kita ke Amerika bareng. Asik. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Sabto. Terima kasih ya. Sama-sama Noe. Seru banget ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan teman nalar, gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar kalian dan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya ide-ide untuk bahasan di episode selanjutnya juga boleh banget. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Noah Sestrina, Mas Sabto Haryo dan juga Aldi Bawazir pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Arigato.